Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan untuk junjungan kita, panutan kita, suri tauladan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sungguh seorang ibu 3 kali lebih utama daripada seorang ayah. Di dalam sebuah riwayat dikatakan, wahai Rasulullah, siapa yang paling berhak aku perlakukan dengan baik? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ibumu. Lalu siapa lagi? Nabi menjawab, ibumu. Lalu siapa lagi? Nabi menjawab, ibumu. Lalu siapa lagi? Kemudian Nabi menjawab, ayahmu. Lalu yang lebih dekat setelahnya dan setelahnya. Hadis riwayat Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad. Sanad hadis ini hasan. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibu, seorang ibu yang mengandung kita, ibu yang melahirkan kita, ibu yang menyusui kita. Ketiga hal ini tak akan pernah bisa dilakukan oleh seorang ayah kepada anaknya. Sungguh betapa kasih sayang seorang ibu. 9 bulan lebih yang diutamakannya adalah kita, anaknya, daripada dirinya sendiri. Ketika kita di dalam kandungannya, kemudian setelah kita dilahirkannya, yang diutamakannya masih kita juga. Beliau menyusui kita walau terkadang lupa untuk mengurus dirinya sendiri. Kemudian setelah 2 tahun yang diutamakannya tetap juga kita. Dia menjaga kita dengan sangat hati-hati, sampai-sampai dirinya sekalipun tidak diutamakannya demi si buah hati. Kemudian setelah kita beranjak remaja, kemudian dewasa, kemudian menikah, apa yang terjadi? Kita hanya ingat kepada anak kita. Kita hanya ingat kepada istri kita, anak ataupun suami kita. Kita hanya ingat kepada pekerjaan kita, kesibukan kita. Bahkan masih banyak di antara kita yang menyiksa ibunya dengan rasa rindu yang teramat dalam. Tidak sempat sama sekali silaturahim ke tempat ibunya, apalagi untuk memberikan sesuatu kepada ibunya. Terkadang kita menganggap orang tua kita tidak perlu apa-apa lagi. Makan enak sudah tidak bisa, pakaian bagus sudah tidak perlu. Kita menganggapnya cukup dengan sehelai daster yang dia gunakan. Terkadang anak-anak kita kekenyangan, sementara ibu kita tidak tahu makan atau tidak. Anak istri kita berpakaian baik, layak, sementara ibu kita pakaiannya compang-camping, rombeng. Ketika ibu kita minta belikan pakaian
yang layak, yang bagus, maka kita bilang, orang tua untuk apa pakaian yang bagus? Gak kemana-mana juga. Inilah kita kebanyakan lupa seberapa pentingkah seorang ibu di hadapan kita. Tapi pada sebuah kisah yang akan kita bacakan ini, dia tahu persis siapa sosok seorang ibu di matanya. Diceritakan di dalam sebuah kisah dari seorang pedagang kambing, bahwa seorang wanita datang memperhatikan dagangan saya. Dilihat dari penampilannya, sepertinya dia tidak akan mampu membeli. Namun tetap saya coba hampiri dan menawarkan kepadanya, silakan Bu. Lantas ibu itu menunjuk salah satu kambing termurah sambil bertanya, kalau yang itu berapa Pak? Yang itu harganya 1.700.000. Jawab si pedagang kambing. Harga pasnya berapa Pak? Tanya kembali si ibu itu. 1.600.000. Harga segitu untung saya kecil, tapi biarlah. Jawab si pedagang. Tapi uang saya hanya 1.500.000 Pak. Boleh enggak Pak? Waduh, saya bingung. Karena itu harga modalnya. Lalu saya berembuk dengan teman saya sampai akhirnya diputuskan, diberikan saja dengan harga tersebut kepada ibu tersebut. Saya pun mengantar hewan kurban tersebut sampai ke rumahnya. Begitu tiba di rumah ibu tersebut, astagfirullah, Allahu Akbar, terasa menggigil seluruh badan karena melihat keadaan rumah ibu itu. Rupanya ibu itu hanya tinggal bertiga dengan ibunya dan putranya di rumah gubuk yang reot berlantai tanah. Saya tidak melihat tempat tidur kasur, kursi ruang tamu, apalagi perabot mewah atau barang-barang elektronik. Yang terlihat hanya dipan kayu beralaskan tikar dan bantal yang lusuh di atas dipan. Tertidur seorang nenek yang telah tua dan kurus. Mak, bangun Mak. Nih lihat saya bawa apa, kata ibu itu pada nenek yang sedang rebahan sampai akhirnya terbangun. Mak, saya sudah belikan emak kambing buat kurban. Nanti kita antar ke masjid ya Mak, kata ibu itu dengan penuh kegembiraan. Si nenek sangat kaget, tapi nampak jelas raut di wajahnya bahagia. Dia segera berjalan keluar dengan langkah yang gontai karena usianya yang telah tua, telah senja, sambil mengelus-elus kambing tersebut. Nenek tersebut berucap, alhamdulillah, akhirnya saya kesampaian juga untuk berkurban. Kemudian si ibu memberikan uangnya. Maaf ya Pak, kalau uangnya kurang. Kalau saya nawarnya kemurahan, karena saya hanya kuli cuci di kampung ini. Saya sengaja mengumpulkan uang untuk beli kambing yang akan diniatkan untuk kurban atas nama emak saya, kata ibu muda itu. Kemudian kaki sang pedagang bergetar, dadanya terasa sesak sambil menahan tetes air mata. Kemudian dia berdoa, ya Allah, ampuni dosa hamba. Hamba malu berhadapan dengan hambamu yang pasti lebih mulia ini. Seorang yang miskin harta, namun kekayaan imannya begitu luar biasa. Kemudian ibu itu berkata lagi, Pak, ini ongkos kendaraannya. Sudah Bu, biar ongkos kendaraannya saya yang bayar, kata si pedagang sambil menyembunyikan matanya yang sudah berkaca-kaca. Kemudian si pedagang cepat pergi sebelum ibu tersebut tahu kalau matanya sudah basah karena tak sanggup mendapat teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah mempertemukan dengan hambanya
yang dengan kesabaran, ketabahan dan penuh keimanan memuliakan orang tuanya, memuliakan ibunya meski dengan segala keterbatasan. Masya Allah, luar biasa akhlaknya, baktinya kepada ibunya yang telah melahirkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wassaynal insana biwalidayhi." Dan kami perintahkan kepada manusia agar apa? Agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Surah Luqman ayat 14. Semoga kaum muslimin, semangat kita dalam berbakti kepada orang tua tidak pernah terkalahkan oleh siapapun. Amin. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.